Seandainya kita terlahir dari keluarga yang kaya raya, seandainya kita bisa liburan ke tempat yang kita inginkan, seandainya kita dapat gaji yang lebih besar, pernah berandai-andai, menurut kalian itu tanda orang yang bahagia atau bukan? So, stick around. Hai semua, perkenalkan, nama gue Ama Al-Katiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian ingin baca, linknya gue taruh di kolom description. Back to our topic. Video kali ini gue akan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bahagia. Tanda yang pertama adalah bersyukur. Gue teringat kutipan dari Seneca yang mengatakan, orang yang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit hal, tetapi orang yang menginginkan banyak hal. Menginginkan akan hal yang enggak kita miliki adalah penyebab yang membuat kita enggak bahagia. Rasa bersyukur itu akan membantu kalian melihat diri kalian dengan kacamata yang positif. Mungkin hidup kalian nggak dikatakan kaya-kaya banget, wajah kalian juga nggak tampan-tampan amat, kemampuan kalian juga biasa-biasa aja. Tapi bro, ketika kalian mulai bersyukur atas hal yang kalian miliki, ternyata banyak kok hal sebenarnya yang kalian miliki tapi orang lain nggak miliki. Kalian punya keluarga yang sehat, fisik yang sehat, rezeki yang cukup. Marcus Aurelius yang merupakan tokoh stoik dan sangat kaya raya di era Romawi, ia mengatakan, very little is need to make a happy life, it's all within yourself in your way of thinking. Menurutnya bro, nggak ribet kok menjadi orang yang bahagia, karena sebenarnya kebahagiaan itu udah ada di dalam diri kita, yaitu cara kita berpikir. Dan salah satu cara berpikir yang akan membuat kalian bahagia adalah dengan cara bersyukur atas hal yang kalian miliki. Yang kedua adalah membatasi konsumsi sosial media. Lo tahu gak bro, berdasarkan pernyataan di situs Scientific America, ternyata sosial media memiliki dampak negatif pada kesehatan mental kita. Jadi, jika kita nggak membatasi konsumsi sosial media, kemungkinan besar kita nggak akan sadar impact negatifnya yang terjadi pada diri kita. Ternyata, ada alasan mengapa kita sering merasa nggak bahagia kalau kita terus-menerus scrolling sosial media. Alasannya adalah comparison. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin gak bahagia juga diri kita. Lo pasti menyadari kan, ketika lo membandingkan kehidupan lo dengan kehidupan orang lain di sosial media, pertanyaannya bro, mana kehidupan yang terlihat lebih baik, diri lo atau orang lain? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan orang lain yang lo lihat di sosial media itu cerminan dari kehidupan yang sebenarnya? Coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Di sini, gue gak melarang lo menggunakan sosial media, karena gue sendiri juga masih sering menggunakan sosial media. Tetapi, yang ingin gue garis bawahi adalah bukan sosial medianya, melainkan bagaimana kita menggunakan sosial media. Jika kita nggak aware atas penggunaan sosial media, kemungkinan besar kita akan merasa edik dan akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Dan bila di antara kalian udah mulai membatasi penggunaan sosial media, selamat. Itu tandanya kalian udah lebih bahagia dibanding diri kalian sebelumnya. Yang ketiga adalah menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar diri. Pasti di antara kalian ada yang merasa bahwa kebahagiaan kita itu tergantung pada orang lain. Orang lain muji kita, baru kita bahagia. Dikasih feedback positif, barulah kita bahagia. Dikasih sanjungan, baru kita bahagia. Namun, sebenarnya tanda bahwa kita sudah bahagia adalah ketika kita tidak mengharapkan pengakuan ataupun validasi dari orang lain. Kalau pendapat orang lain mempengaruhi kebahagiaan kita, itu tandanya kebahagiaan kita masih datang dari luar diri. Orang lain itu nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita sepenuhnya tanggung jawab diri kita sendiri. Gue nggak mengatakan bahwa kita nggak boleh senang ketika ada orang yang muji kita. Tapi yang gue maksud adalah janganlah menjadi ketergantungan pada orang lain untuk menentukan faktor kebahagiaan kita.
Gue suka banget pernyataan dari Steve Jobs yang mengatakan, "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." Waktu kita ini terbatas, jadi jangan habiskan waktu hidup kita untuk memenuhi harapan orang lain. Setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan di hidup ini. Dan hal yang membuat lo bahagia itu nggak sama seperti hal yang membuat diri gue bahagia. Kita bro, punya cara yang berbeda-beda. Kalau lo pakai cara gue, lo mencoba mengikuti permainan gue, lo mencoba mengcopy hal-hal yang membuat diri gue bahagia, sampai kapanpun bro, lo gak akan bahagia. Karena kehidupan yang membuat gue bahagia, itu gak sama seperti kehidupan yang membuat lo bahagia. Yang keempat adalah tidak memikirkan hal berlebihan. Kadang kita cenderung overthinking terhadap hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting dalam hidup kita. Misalnya, hanya karena kita salah bicara di ruang rapat, kita berpikir bahwa orang lain menganggap diri kita bodoh. Padahal kenyataannya bro, orang lain mungkin nggak begitu memikirkan hal tersebut. Hal ini memang wajar terjadi, karena banyak orang yang ingin terlihat lebih pintar, lebih kompeten, ataupun lebih berpengalaman dibanding orang sekitar. Namun, jika kita terlalu fokus pada diri sendiri dan bukan pada orang lain, kita malah menjadi overthinking. Gue suka sekali pernyataan dari Confucius yang mengatakan, "Life is really simple, but we insist on making it complicated." Hidup ini sebenarnya sederhana, tetapi seringkali kita yang membuatnya rumit. Jika kita bro, terus-menerus memikirkan hal yang gak begitu penting di hidup kita akan kehabisan energi dan waktu untuk memikirkan hal yang sebenarnya lebih penting. Keluarga kita itu jauh lebih penting dibanding hangout bareng teman-teman kita. Kesehatan fisik kita itu lebih penting dibanding lemburan kantor. Kesehatan mental kita itu lebih penting dibanding berteman dengan orang yang toksik. So, jika di antara kalian udah mulai menjalani kehidupan yang sederhana, selamat. Itu tandanya lo udah menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Yang kelima adalah bergaul dengan orang yang positif. Seberapa besar usaha lo untuk berubah, tapi kalau lo masih dikelilingi sama teman-teman yang negatif, sama teman-teman yang pesimis, sama teman yang menyebalkan, percaya bro, cepat atau lambat lo akan kembali ke diri lo yang sama. Kebahagiaan sebenarnya ada di pikiran kita, dan lingkungan pertemanan yang negatif itu berdampak pada pikiran kita. Jangan lo pikir bro, interaksi lo dengan orang sekitar itu tidak mempengaruhi diri lo. Kita ini refleksi dari lingkungan sosial kita. Kalau kita punya teman yang sering komplain, kita juga akan suka komplain. Kalau kita punya teman yang suka gosip, kita juga akan ngegosip. Kalau kita punya teman yang suka mengkritik, ya kita juga akan mengkritik. Dengan kata lain, dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi pikiran dan kebahagiaan kita. Logikanya begini bro, kalau kita dikelilingi oleh lingkungan yang positif, maka proses perubahan yang kita lakukan itu akan berjalan lebih mudah. Kalau kita mulai berolahraga didukung sama teman-teman yang positif, ya kita akan konsisten. Kalau kita mulai berkarya dan diapresiasi oleh keluarga, ya kita akan terus keep moving forward. Lo mau mencoba hal baru, tapi lo takut, dan lo ditemenin sama teman lo yang positif, ya lo akan berani untuk melakukannya. Kadang yang membuat kita nggak bahagia itu disebabkan oleh lingkungan kita yang nggak suportif, lingkungan yang mengolok-ngolok, lingkungan yang nggak pernah mengapresiasi diri kita. So, kalau di antara kalian udah merubah lingkungan pertemanan yang dapat mendukung apapun keputusan lo, selamat bro. Itu tandanya menunjukkan kalau diri lo udah lebih bahagia dibanding diri lo sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tanda bahagia ini sudah kalian lihat di dalam diri kalian, dan jika belum, ini adalah waktu yang paling tepat untuk merubahnya. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.